Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meili Diniani dengan NIM C1 F023084 dari Prodi Ekonomi Islam kelas R011 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Produk Halal. Pertanyaan pertama, jelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia dimulai pada 1989 dengan pembentukan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal sukarela. Pada 1996, Departemen Kesehatan mengatur pencantuman label halal berdasarkan sertifikat MUI. Sistem jaminan halal, SJH, dikembangkan untuk menjamin kesinambungan kehalalan produk secara internal. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan sertifikasi halal dan membentuk BPJPH sebagai regulator resmi. Ringkasnya, regulasi halal Indonesia melewati 3 tahap. Inisiatif individu sebelum 1989 sertifikasi sukarela oleh MUI dan LPPOM 1989 sampai 2014. Sertifikasi wajib dengan Undang-Undang JPH dan BPJPH sejak 2014. Pertanyaan yang kedua, jelaskan alur proses sertifikasi halal hingga terbit SH. Alur proses sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran permohonan sertifikasi melalui sistem online Si Halal milik BPJPH. Pada tahap ini, pelaku usaha mengirimkan data lengkap seperti profil usaha, daftar produk, bahan baku, pemasok, dan dokumen sistem jaminan produk halal, SJH. Setelah pengajuan, BPJPH memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut. Jika lengkap, BPJPH menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal, LPH, untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan audit lapangan di fasilitas produksi. Audit ini bertujuan memastikan proses produksi sesuai syariat Islam, bebas dari bahan haram dan najis. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dan audit disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI yang melakukan sidang fatwa untuk menentukan status halal produk. Jika disetujui, BPJPH menerbitkan sertifikat halal SH yang berlaku selama 4 tahun dan wajib diperbarui sebelum masa berlakunya habis. Proses ini meliputi berbagai tahapan administratif, teknis, dan audit yang bertujuan memastikan keabsahan serta kepatuhan produk terhadap standar halal secara menyeluruh. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Uraikan peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Berikut adalah peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH adalah lembaga pemerintah yang mengatur regulasi dan kebijakan terkait jaminan produk halal, JPH. BPJPH bertugas menerima pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha, memverifikasi data, melakukan registrasi, serta menerbitkan sertifikat dan label halal yang resmi dan berlaku secara hukum. LPH berfokus pada pemeriksaan teknis kehalalan produk seperti audit dokumen, inspeksi pabrik, dan pengujian bahan serta proses produksi. Auditor halal dari LPH memastikan produk sudah sesuai dengan syariat Islam dan standar halal yang berlaku. LP3H berperan sebagai pendamping pelaku usaha selama proses sertifikasi halal. Mereka memberikan bimbingan teknis dan edukasi terkait penerapan sistem jaminan produk halal, SJH, membantu menyiapkan dokumen, dan memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan agar proses sertifikasi berjalan lancar dan efektif. Majelis Ulama Indonesia, MUI, melalui Komisi Fatwa memiliki kewenangan keagamaan untuk menentukan status halal suatu produk berdasarkan hasil pemeriksaan LPH. Keputusan MUI ini menjadi dasar syariah bagi BPJPH dalam penerbitan sertifikat halal yang memiliki kekuatan hukum negara. Selanjutnya, pertanyaan keempat.
Menurut kalian, apa tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal? Sertakan solusi yang bisa diimplementasikan. Menurut saya, tantangan terbesar UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah rendahnya literasi halal, proses administrasi yang rumit, biaya tinggi, akses terbatas ke lembaga sertifikasi, serta minimnya pendampingan dan sosialisasi. Banyak UMKM kurang paham bahan dan proses yang membatalkan halal, serta belum menyadari pentingnya sertifikasi. Selain itu, dokumen yang kompleks, waktu proses lama, dan keterbatasan akses di daerah terpencil juga menghambat. Solusinya meliputi peningkatan literasi halal melalui pelatihan dan modul edukasi sederhana, program pendampingan intensif dari pemerintah dan lembaga terkait, serta perluasan program sertifikasi halal gratis, sehati, untuk meringankan biaya. Kolaborasi BPJPH, pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan lembaga keagamaan dapat memperluas jaringan pendamping sertifikasi agar lebih efisien. Sosialisasi perlu diperkuat agar UMKM memahami sertifikasi halal sebagai peluang pasar dan nilai tambah produk. Dengan langkah ini, hambatan sertifikasi halal bagi UMKM dapat diminimalisasi dan daya saing produk meningkat. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah soal yang berbentuk studi kasus berikut soalnya. Sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian bahan penolong, zat pelarut, yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal yang terdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka tertunda oleh BPJPH. Pertanyaannya, identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat berdasarkan prinsip manajemen produk halal. B. Jelaskan langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya dapat memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal DICC. Menurut kalian, apa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus tersebut? Untuk jawaban dari soal yang A, berdasarkan prinsip manajemen produk halal, permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat adalah ketidaksesuaian bahan penolong yang digunakan dengan standar halal. Karena sebagian zat pelarut belum memiliki sertifikat halal, serta belum adanya dokumentasi sistem jaminan produk halal (SJPH) yang wajib dimiliki sebagai bagian dari manajemen mutu halal produk. Hal ini menyebabkan tertundanya permohonan sertifikasi halal oleh BPJPH karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis yang menjadi standar JPH. Selanjutnya untuk pertanyaan yang bagian B, langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal adalah pertama melakukan identifikasi dan penggantian seluruh bahan penolong yang belum bersertifikat halal dengan bahan yang sudah bersertifikat. Selanjutnya, perusahaan harus segera membangun dan mendokumentasikan sistem jaminan produk halal (SJPH) yang mencakup seluruh aspek produksi yang berpengaruh pada kehalalan produk, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Setelah SJPH siap dan diterapkan, perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Proses ini akan diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan selanjutnya mendapatkan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagian C, pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus ini adalah pentingnya kepatuhan terhadap standar halal yang tidak hanya berhenti pada klaim pemasaran, tetapi harus dibuktikan dengan pengelolaan sistem yang benar dan bahan baku yang memenuhi persyaratan halal.
Selain itu, kepemilikan dan penerapan sistem manajemen halal yang terdokumentasi merupakan syarat mutlak agar dapat memperoleh sertifikat halal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen serta keberlanjutan bisnis. Ketidaksiapan dalam hal ini dapat menghambat proses sertifikasi dan merugikan reputasi perusahaan di pasar halal. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen produk halal. Semoga bisa dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.